sehat dan selalu semangat belajar IPA ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi hantaran listrik. Apa itu hantaran listrik? Kita simak penjelasannya. Selama ini kita mendengar kabel dapat digunakan untuk menghantarkan listrik supaya bisa menyalakan lampu, menggerakkan kipas, dan lain-lain. Otomatis di dalam kabel terdapat bahan yang bisa digunakan untuk menghantarkan listrik. Nah, kita akan belajar dua bahan. Yang pertama bahan konduktor dan yang kedua adalah bahan isolator. Bahan konduktor itu seperti apa ya? Bahan konduktor adalah bahan yang mudah dalam menghantarkan arus listrik karena memiliki nilai hambatan jenis yang sangat kecil sehingga elektron-elektron dapat berpindah pada bahan tersebut. Dari perpindahan elektron tersebut menyebabkan arus listrik mengalir pada bahan tersebut. Nah, contoh bahan konduktor dalam kehidupan sehari-hari ada tembaga, ada besi, ada perak, dan juga emas. Tetapi yang sering digunakan dalam kabel rumah tangga adalah bahan tembaga karena harganya lebih murah dibandingkan emas dan perak. Yang kedua adalah bahan isolator. Apa itu bahan isolator? Bahan isolator adalah bahan yang sulit atau buruk dalam menghantarkan arus listrik karena memiliki ciri-ciri yang pertama, memiliki hambatan jenis yang cukup besar sehingga elektronnya sangat sulit untuk melewati bahan tersebut sehingga tidak bisa menghantarkan arus dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari bahan isolator mudah kita temui. Contohnya ada karet, ada plastik yang biasa digunakan sebagai pembungkus kabel. Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menyaksikan video dari percobaan teman-temanmu setelah ini tentang identifikasi bahan konduktor dan isolator. Saksikan videonya ya. Teman-teman, kami dari SMP Negeri 1 Blitar, saya Sharon Octavia dan juga teman saya pada kesempatan ini kami akan melakukan percobaan aktivitas 5.3 pada buku siswa halaman 205, yaitu mengidentifikasi bahan isolator dan konduktor. Alat dan bahan yang diperlukan: 1. Beberapa kabel penghubung, striker penjepit, jembatan penghubung, pensil, rumah lampu dan juga lampu, alufoil minuman serbuk yang dilipat seperti contoh ya teman-teman, catu daya, dan tidak lupa papan rangkaian. Kemudian pasangkan alat dan bahan seperti contoh ya teman-teman. Pertama, pasangkan lampu pada rumah lampu. Lalu pasangkan pada papan rangkaian. Kemudian pasangkan jembatan penghubung pada papan rangkaian. Lalu pasangkan steker penjepit pada papan rangkaian. Fungsi dari steker penjepit untuk mengaitkan alat isolator maupun konduktor. Pasangkan kabel pada papan rangkaian. Pasangkan kabel berwarna hitam pada kutub negatif pada catu daya. Begitu pula sebaliknya pada kabel berwarna merah. Arahkan basic meter dalam 3 volt. Nyalakan catu daya. Lalu pasangkan pensil pada steker penjepit. Wah, ternyata pensil tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik ya teman-teman. Terbukti ya teman-teman bahwa pensil termasuk bahan isolator. Kemudian cobalah pada alufoil minuman serbuk. Wah, ternyata alufoil dari minuman serbuk dapat menghantarkan arus listrik dengan baik ya teman-teman. Terbukti ya teman-teman bahwa alufoil dari minuman serbuk termasuk bahan konduktor. Setelah ini kami akan membuat alat permainan di mana kabel diganti dengan alufoil bekas minuman serbuk.
kipas mini Tujen, di mana kabel diganti dengan alufoil dari bekas minuman serbuk. Bagaimana anak-anak setelah menyaksikan tayangan pembelajaran hari ini semakin paham ya tentang bedanya bahan konduktor dan isolator? Satu hal yang bisa kita petik dari pembelajaran hari ini adalah memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita untuk bisa membuat alat permainan sederhana. Contohnya tadi, kipas mini Tujen, di mana kabelnya kita buat dari alufoil bekas minuman serbuk. Nah, anak-anak bisa memanfaatkan barang-barang bekas di sekitar kita dengan ide inovatif yang baru untuk membuat alat-alat sederhana. Sampai jumpa di percobaan selanjutnya. Salam sehat dan tetap semangat belajar IPA ya.